aktivitas akademika program studi Teknologi Rekayasa Informatika yang telah menghadiri Informatika Teknologi Rekayasa Elektromedis, yang telah menghadiri rapat mingguan kita. Tapi kali ini kita akan ganti jadwal kantor hari ini aja, yaitu di Trend Talk dan tentang progres PPM kita termasuk roadmapnya juga. Nah, dan di kali ini sebelum kita memulai seperti biasa kita akan Trend Talk dulu, masuk ke sesi Trend Talk. Nanti akan disampaikan materinya oleh Bu Puspita Dewi dengan topik innocent witness ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan, kemudian nanti sesi pertanyaan, mungkin diskusi akan kita belakang, kemudian baru kita masuk ke tahap PPM kita. Baik, mari kita mendengarkan paparan dari kita. Silakan kepada kita dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Kamal yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan Camp Talk yang berjudul Innocent Witness. Di sini mungkin maaf saya sekali lagi membedah film seperti Temple X kemarin, karena kemarin memang saya bingung antara dua pilihan ini kan. Akhirnya kan berdekatan juga Talk-nya dan keduanya bisa saya review. Dan yang kedua berjudul Innocent Witness. Sinopsis. Film berdurasi 2 jam 19 menit ini mengisahkan tentang pria tua penderita disleksi ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Asisten rumah tangganya Om Miran ditemukan berada di tempat kejadian dan dituduh sebagai pembunuh majikannya tersebut. Yang Sungho adalah seorang pengacara yang miskin yang ditugaskan oleh firma hukum tempatnya bekerja untuk menjadi pembela Om Miran. Dan dalam proses penyelidikannya, Sungho menemukan bahwa satu-satunya saksi hidup dalam kasus pembunuhan tersebut bernama Kim Ji-woo, seorang remaja perempuan yang mengidap autisme. Pemain dan karakter. Pemeran utama yang pertama Jung Woo-sung sebagai Yang Sungho. Yang Sungho pengacara miskin yang harus membela kasus pembunuhan. Dia melakukan segala hal demi mengetahui kebenaran dari kasus pembunuhan yang terjadi. Apakah dia mempercayai saksi yang autisme atau kliennya sendiri? Disinilah rasa keadilannya diuji. Pemeran kedua adalah Kim Hyang-gi sebagai Im Ji-woo. Mungkin ada yang pernah melihat Kim Hyang-gi karena dia udah banyak memerankan film. Ada yang pernah? Ya. Kim Hyang-gi. Apa dia sebelumnya? Kalau pernah nonton film Korea, kalau rasa saya pasti pernah ketemu Kim Hyang-gi. Enggak, filmnya bukan dramanya. Dia banyak tampil di film. Dari kecil udah tampil di film. Dari umur 3 tahun. Dia di sini berperan sebagai Im Ji-woo. Im Ji-woo adalah seorang gadis penderita autisme. Sebenarnya dia adalah orang jenius, hanya saja karena tidak fokus membuat dia seperti terlihat keterbelakangan. Dia dapat mengingat segala hal yang dialaminya dan di malam itu dia tanpa sengaja menjadi saksi kunci sebuah pembunuhan. Dapatkah dia membuktikan perkataannya dan menjadi saksi resmi, mengingat penyakit autisme masih dianggap penyakit keterbelakangan yang diragukan keabsahannya dalam pengadilan. Next. Alur cerita. Yang Sungho merupakan seorang pengacara yang bersih dan kompeten, tapi karena dituntut keadaan hidup yang mengharuskan dia melunasi hutang ayahnya, membuatnya menjadi pengacara yang harus rela sedikit kotor jika ingin sukses di firma hukumnya. Atasan Yang Sungho ingin menjadikannya pengacara perwakilan dalam suatu kasus untuk memperbaiki citra publik firma hukumnya, karena Yang Sungho dikenal sebagai pengacara yang bersih. Terdakwa Om Miran dalam kasus tersebut disertai air mata menceritakan kejadian dari sudut pandangnya kepada pengacara. Dia berkata bahwa korban mencoba bunuh diri dengan membungkus kepalanya sendiri menggunakan plastik. Terdakwa Om Miran sudah mencoba untuk merobek plastik tersebut, tetapi karena mungkin tekad korban untuk bunuh diri begitu kuat, membuat Om Miran tidak bisa melawan kekuatan korban dan merobek plastiknya. Karena terlalu panik, terdakwa mencari gunting untuk merobek plastiknya, tapi saat terdakwa sudah kembali,
Tapi saat terdakwa sudah kembali ke kamar korban, korban sudah tak bernyawa. Dalam kasus tersebut ada saksi tunggal yang menjadi saksi kunci, yaitu seorang gadis muda berumur 15 tahun bernama MJU yang mengidap autisme. Pengacara yang sungguh menonton video wawancara saksi. Dia seperti sedikit meremehkan keadaan saksi tersebut dan mulai berpikir untuk mendatangkan saksi tersebut langsung di pengadilan karena tidak ada yang akan percaya kepada saksi itu. Di hari pertemuan antara pengacara, jaksa, dan hakim, saat jaksa menyarankan sumpah tertulis dan wawancara sebagai pengganti kehadiran saksi karena mengingat saksi mengidap autisme, pengacara yang sungguh ingin meminta saksi dihadirkan di mimbar sidang pengadilan karena dia merupakan saksi tunggal kejadian tersebut dan kesaksiannya adalah dasar penangkapan terdakwa. Dan hakim menetapkan keputusan untuk mendatangkan saksi di pengadilan. Meskipun hakim sudah memutuskan untuk mendatangkan saksi saat sidang, saksi mempunyai hak untuk menolak menghadiri pengadilan. Pengacara yang sungguh mulai mendekati saksi untuk menggali informasi mengenai kejadian sekaligus membuat saksi bersedia datang ke pengadilan. Akan tetapi untuk dekat dengan saksi bukanlah perkara yang mudah. Teman Injinwo memberi saran kepada pengacara untuk mendekatinya dengan hal yang dia sukai seperti teka-teki dan kuis. Pengacara mulai mendekati saksi dengan berinya kuis logika, tapi saksi tidak memutusnya. Pengacara juga mentraktir saksi dan temannya ramen cup yang disukai saksi yang membuat saksi mulai sedikit membuka dirinya. Malam harinya, saksi mengirim SMS kepada pengacara untuk menjawab pertanyaan pengacara sebelumnya yang tadi siang tidak diputusnya. Setelah itu pengacara berkata pada saksi bahwa dia akan selalu memberikan kuis padanya setiap hari dan saksi harus menjawab kuis tersebut pada pukul 5 sore. Hari-hari pengacara yang sungguh disebutkan dengan pelajari lebih dalam mengenai kasus sekaligus juga mencoba lebih dekat dengan saksi individu. Pengacara yang sungguh yang awalnya terkesan meremehkan saksi dan mendekati saksi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, perlahan-lahan mulai mengenal lebih dekat saksi dan berkata dengan kecerdasan saksi yang selalu menjawab kuisnya dengan cepat dan tepat. Pengacara yang sungguh juga sering dibuat tertawa dengan sikap Jiwo yang to the point dan tanpa basa-basi, seperti saat Jiwo yang langsung mengejut teleponnya sebenarnya menjawab kuis. Pada suatu hari, pengacara melihat teman saksi dikira baik, ternyata diam-diam melindunginya dengan menyuruhnya minum minuman yang ada batunya dan juga menampar wajahnya. Pengacara menghentikan perbuatan teman saksi tersebut dan berkata pada saksi bahwa orang yang melindunginya bukanlah temannya. Seperti tidak bisa menerima kenyataan, saksi tiba-tiba mulai memukul kepalanya sendiri berulang kali dan akhirnya pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Ibu saksi yang merasa berterima kasih pada pengacara yang memperbolehkan pengacara untuk berbicara dengan saksi sebelum dia pulang. Pengacara mulai menanyai saksi dengan hati-hati mengenai kejadian di malam dugaan pembunuhan itu terjadi. Tapi saksi terus menjawab pertanyaan pengacara dengan ucapan, "Astaga, itu menyedihkan," dengan logat daerah. Pengacara berhenti mengajukan pertanyaan dan membiarkannya istirahat. Karena sudah percaya dengan pengacara tersebut, ibu saksi memutuskan untuk mengizinkan saksi ikut persidangan. Di persidangan, jaksa bertanya kepada saksi, kenapa saksi menyimpulkan bahwa terdakwa mencoba membunuh korban? Lalu saksi menjawab terdakwa seperti menyerang korban. Jaksa bertanya lagi, kenapa saksi menganggap terdakwa menyerang korban? Saksi menjawab bahwa terdakwa tersenyum saat membuat korban jatuh. Selanjutnya giliran pembela yang memberi pertanyaan pada saksi. Pembela menyuruh saksi untuk membaca buku yang berjudul Gangguan Spektrum Autisme. Saksi mulai membaca kalimat yang digarisbawahi di buku tersebut. Dia membaca, gangguan spektrum autisme adalah cacat mental kronis dengan nada merendah. Ibu saksi yang mendengar anaknya mengucapkan kalimat itu tampak sangat sedih. Saksi melanjutkan membaca kalimat buku tersebut yang bertuliskan bahwa tidak seperti orang biasa yang bisa dengan mudah membaca ekspresi wajah orang lain. Seorang pengidap gangguan spektrum autisme mengalami kesulitan besar dalam memahami emosi orang lain.
Pembela ingin melakukan tes sederhana untuk melihat apakah yang ditulis di buku itu benar. Saksi disuruh membaca ekspresi pada gambar yang diberikan. Pada gambar pertama, saksi menjawab bahwa itu ada ekspresi tersenyum karena sudut luar matanya terkulai dan mulutnya tergulung naik. Pada gambar selanjutnya, saksi menjawab bahwa itu adalah ekspresi sedih karena matanya menyipit dan sudut mulutnya terkulai. Pada gambar terakhir, pengacara bertanya ekspresi apa yang sudutnya menyipit tapi bibirnya tergulung naik. Menurut Paham saya. ekspresi apa kalau menurut? Oh, ini pertanyaan ke saya. Menurut Bapak? Terpaksa Ini- tersenyum. Enggak, ini saya aduh gimana ya? Mau gimana lagi gitu. Kalau saya ya. Kalau dalam khawatir kalau menurut saya. Oh, oke. Wajahnya khawatir kan. Tapi kan saksi katanya tidak bisa membaca ekspresi wajah kan. Dia cuma melihat matanya di arah mana kan, senyumnya gimana. Jadi saksi itu menjawab ekspresi tersenyum. Pengacara tanpa sengaja berkata bahwa saksi adalah seorang yang punya cacat mental. Meskipun dia dengan segera merubah kata-katanya dengan orang yang memiliki kondisi khusus, bisa saja salah menilai niat terdakwa apakah berusaha menyakiti atau membantu korban karena saksi tidak bisa membedakan ekspresi wajah terdakwa. Meskipun jaksa mengajukan keberatan dengan apa yang dikatakan pengacara, hakim menilai tes yang dilakukan pengacara ada benarnya dan menerima apa yang disampaikan pengacara. Kemudian sidang pun diakhiri dan keputusan vonis akan dinyatakan pada sidang berikutnya. Setelah sidang tersebut, seperti biasanya, saksi menghubungi pengacara untuk menjawab kuisnya. Akan tetapi saksi juga bertanya, apakah aku orang yang cacat mental? Dengan rasa bersalah, pengacara menjawab bukan begitu, tapi saksi langsung menuntut jawabannya. Pengacara langsung bergegas ke rumah sakit saksi untuk minta maaf. Tapi karena ibu saksi sudah terlalu kecewa kepadanya, dia mengusir dan tidak mau mendengar apa yang dikatakannya lagi. Dan datanglah saat sidang keputusan vonis terdakwa. Karena kesaksian saksi NGO yang berfungsi sebagai dasar penangkapan terdakwa tak bisa menjadi alasan yang cukup untuk mendukung tuntutan jaksa, maka hakim memutuskan terdakwa tidak bersalah. Saat sidang berakhir, tiba-tiba pengacara merasakan keanehan. Ibu ini. Saat terdakwa tersenyum, merasa aneh dia karena melihat terdakwa tersenyum ke arah seorang, dan itu ternyata adalah anak dari korban. Siapa terdakwa tersenyum? Ke? Ke arah seorang, ternyata itu adalah anak dari korban. Sepenglihatan pengacara. Pengacaranya yang ini mana sih? Tuh pengacara tuh yang di atas tuh Ajusi yang Yang bawa anaknya. Anak korban yang Oh, meninggal. itu anak korbannya pengacara. enggak, ya kan ada yang meninggal kan, itu anaknya. Oh, Terus Ya. Dia kan merasa aneh. Keanehan pun berlanjut saat pengacara mengatakan jaksa akan mengajukan banding kepada terdakwa. Terdakwa menjawab dengan ucapan, astaga, itu menyedihkan dengan logat daerah. Kata-kata itu mengingatkan pengacara akan sesuatu. Iya. Kan sebelumnya. Kata-kata itu persis seperti yang pernah dikatakan saksi saat pengacara bertanya kepadanya mengenai kejadian di mana kasus itu terjadi. Pengacara juga baru mengetahui bahwa terdakwa berbohong kepadanya yang menyebut dia tidak punya keluarga. Tapi terdakwa berkata itu cuma seorang anak yang dianggapnya anak sendiri. Pengacara mulai mencari tahu lebih dalam tentang keanehan yang terjadi. Pertama, pengacara bertanya kepada orang dekat dengan terdakwa dan mendapatkan informasi kalau terdakwa benar memiliki anak tanpa ayah dan terdakwa juga butuh uang untuk mengobatinya. Pengacara juga mulai mengetahui bahwa korban ternyata ingin menyumbangkan semua hartanya kepada rumah sakit ketika sudah meninggal. Dan saat pihak rumah sakit merampungkan berkasnya, saitulah kejadian pembunuhan korban. Pengacara lalu menyadari kemungkinan terdakwa berkomplot dengan anak korban untuk mendapatkan harta warisan korban. Tetapi sebagai pengacara dia tidak bisa mengungkapnya sebenarnya karena hal itu bertolak belakang dengan profesinya sebagai pengacara dan dia akan dihukum jika melakukan itu. Pengacara dilanda kebingungan tentang apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia memutuskan untuk menghubungi jaksa dan membicarakan sesuatu dengannya.
Esok paginya jaksa pergi ke rumah saksi dan meminta kepada ibu saksi agar memberi izin kembali untuk menghadirkan saksi ke sidang lagi. Akan tetapi ibu saksi sudah jelas menolaknya. Saksi yang mendengar pembicaraan ibunya dan jaksa berkata bahwa dia ingin jadi saksi lagi. Meskipun ibunya menolak, saksi tetap bersikeras dan berkata pada ibunya. Saksi ini kan sebetulnya dia bercita-cita sebagai pengacara, mau jadi pengacara dia. Tapi karena keadaan dia tidak akan pernah menjadi pengacara seperti yang dia inginkan. Namun dia bisa menjadi saksi kan, katanya kepada ibunya. Kenapa dia nggak bisa? Dia autis. Oh dia yang autis. Iya, ambil saksi. Dia tidak bisa menjadi pengacara, namun dia bisa menjadi saksi. Dia ingin menjadi saksi dan ingin agar orang tahu kebenarannya. Kemudian tibalah saat sidang banding diadakan. Pembela kembali menekankan bahwa saksi tidak layak untuk menjadi saksi persidangan dikarenakan keadaannya. Akan tetapi tiba-tiba pengacara yang sungguh menginterupsi perkataan pembela yang sekaligus atasannya. Dia maju ke depan mengeluarkan sapu tangan dan mulai bertanya kepada saksi. Ada berapa titik di sapu tangan ini? Dengan cepat saksi menjawab 166 titik. Kemudian pengacara minta agar hakim menghitungnya. Hakim kemudian bertanya, apakah referensi yang disebut dengan kasusnya? Hakim kan heran ngapa bertanya itu kan, apa relevansinya dengan kasus? Pengacara berkata dia mencoba menentukan apakah saksi dapat memahami sesuatu dengan benar dan memohon pertimbangan hakim bahwa terdakwa mempunyai kondisi khusus. Kemudian hakim minta wakilnya untuk menghitung jumlah titik pada sapu tangan tersebut dan benar saja bahwa jumlah titiknya adalah 160 titik. Pengacara lalu meminta tolong kepada penjaga pintu sidang untuk menyebutkan nama dan pangkatnya dengan bisikan pelan dan minta saksi menebak apa yang dikatakan penjaga tersebut. Ini kan jauh kan? Iya. Suruhnya berbisik pelan penjaga di pintu itu. Saksi menebak dengan benar apa yang dikatakan terdakwa dan membuat orang berada di ruangan sidang terheran. Pintar sekali. Pengacara berkata beberapa autis punya pendengaran yang tajam dibandingkan orang biasa. Kemudian pengacara kembali bertanya kepada saksi pada hari kejadian apakah dia ingat apa yang dikatakan terdakwa itu tadi. Saksi berkata bahwa dia ingat dan pengacara bertanya berapa jumlah kata yang dikatakannya. Saksi menjawab 52 kata dan pengacara berkata bahwa mereka bisa menghitung jumlah katanya menggunakan pengetik stenografi dan meminta saksi mengucapkan dengan tepat kata yang didengarnya dan terdakwa saat malam kejadian. Ini pelanggaran nggak? Pelanggaran nggak ya? Jadi view kan Pak? Boleh Dia ini premium. Bisa nggak? Enggak. 증인, 아까 소수번의 물감을 숫자를 맞췄죠? 그럼 사건이 일어나던 날 오미란 씨가 했던 말을 기억나요? 네. 오미란 씨가 했던 말은 몇 글자죠? 108글자입니다. 증인, 오미란 씨가 했던 말을 그대로 말해주시겠습니까? 저기 속기하시는 분이 계시니까 나중에 우리가 몇 글자인지 세워볼 수 있을 거예요. Di mute-nya di unmute. 지목의 Di mute-nya di unmute. 지목의 네. Di mute-nya di unmute. Oh, di unmute ya? Oh iya, saya unmute Pak. Bentar. Sorry, ulang lagi berarti ya. Oh gitu ya. Dari 후원의 물방울 숫자를 맞췄죠? 그럼 사건이 일어나던 날 오미란 씨가 했던 말을 기억하나요? 네. 오미란 씨가 했던 말은 몇 글자죠? 108글자입니다. 증인, 오미란 씨가 했던 말을 그대로 말해주시겠습니까? 저기 속기하시는 분이 계시니까 나중에 우리가 몇 글자인지 세워볼 수 있을 거예요. 네. 지목의 추접스럽네. 지목의 추접스럽네. 얼마나 더 살아갔다고 일이 오겠어요.
당신 하나 죽으면 당신 새끼 내 새끼 다 삼게. 그냥 좋게 가시오. 기분 좀 있으면 잘라야지. Perempuan itu siapanya? Perempuan. 아직도 사람이 지금령 같으니 이 즐기는 어떻게 Lebih lah. Dah. Sudah. 잊어버렸네. 완전히 뒤져버렸어. 지지직이 추접스럽네. 뭔 놈의 숨에 일으키느냐. 연병. Udah jaga polisi. 회장님 본인이 있던 108자가 맞습니다. 장병, 나랑 얘기 좀 할까? 저희는 자신이 들었던 소리를 사진 같은 이미지로 머릿속에 저장하고 있습니다. 그렇기 때문에 저렇게 정확히 증언을 할 수 있는 거죠. 그동안 재판에 혼선이 있었던 건 우리가 지휘양의 특성에 대해 몰랐기 때문입니다. 아니, 알려고 하지 않았기 때문에. 양순호, 너 변호사야! 정신 차려! 변호사도 사람입니다! 사람이면서 저분장님, 발을 중지시켜 주십시오. 이 사람은 지금 변호인의 의무를 위반하고 있습니다. 양 변호사, 괜찮겠어요? 네, 그럼 양 변호사의 업무 위반에 대해서 다른 재판에서 다뤄보기로 하고 오늘은 얘기를 더 듣고 싶네요. 일단 그냥 좀 주시세요. 재판장님은 재판장의 고유 권한입니다. 법정을 보도하지 마세요. 아이 새끼야. 일단 재판 중지시켜. 야, 변호사님 받으세요. 당장 중지시켜 말이야. 이 재판 중요해요. 이 재판 중요해요. 양변호인 계속하세요. Dan hukumnya langsung kehilangan klien 80%. Tak bisa dipercaya. 지금은 저와 다른 사람이라고 생각했고 믿지 못했고 제가 보고 싶은 것만 보려고 했습니다. 왜냐하면 저는 제 자신만을 생각했습니다. 그런데 증인은 그러지 않았습니다. Dia kan dia ada di informasi. 얼마나 힘들었습니다. 여러분, 이렇게 정확히 증언하는 증인은 저는 본 적이 없습니다. 증인은 계속해서 진실만을 말했습니다. 다만 우리가 제가 지구와 소통하는 방법을 몰랐던 겁니다. 오미란 씨, 이제 진실을 말해주시겠습니다. 그래야 제가 오미란 씨를 도울 수 있습니다. 자백을 하면 형님이 줄어듭니다. 제가 도와드립니다.